khususan ila ruh, sebutkan nama ahli kubur. وأصولهم وفرعهم من الأرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, para orang tua kita. Wabil khusus khina Ustaz Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahin urusan beliau. Allah mudahkan perjuangan beliau. Allah ijabah doa beliau. Amin. Allah gabul hajatnya. Ikhwah fillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita di malam Sayyidul Ayyam. In salahatil Jum'ah salahatil Ayyam. Apabila kita ini beramal saleh di malam Jumat, di hari Jumat, beribadah di malam Jumat, di hari Jumat, insyaallah dalam satu minggu kita dapat taufik hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita tutup minggu nanti di minggu depan dengan kebaikan lagi. Mudah-mudahan terus demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan di malam Jumat, jadi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang baca salawat Fatih 100 kali di malam Jumat di sepertiga malam yang terakhir atau separuh malam yang terakhir jam 12 lewat, maka Allah ampunin dosanya dia 400 tahun. 400 tahun. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Al-hadis salis salasun, hadis yang ke-33 an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'ta an-nasu bid'awahum la ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lau yu'ta, seandainya Islam itu memberikan atau mengizinkan atau membenarkan, ya, lau yu'ta an-nasu, seandainya diberikan siapa manusia bidakwahum, dengan pengakuan mereka. Seandainya orang yang ngaku-ngaku itu dibenarkan menurut Islam tanpa ada aturan. Seandainya orang ngaku-ngaku, oh ini punya aneh nih, oh ini begini nih, oh fulan begini, begitu ya. Seandainya orang yang mengaku-ngaku itu dibenarkan di dalam Islam, ya, tanpa ada aturan yang khusus, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang yang akan mengakui hartanya orang. Hartanya orang akan diakui nama dia. Harga dirinya orang bakalan diakui nama dia. Tanpa ada beban apapun, begitu. Tanpa ada beban apapun. Tapi Islam itu punya aturan tersendiri. Islam punya aturan tersendiri. Gak bisa kita ngaku, oh ini tisu punya aneh nih, begitu. Gak bisa. Ada aturannya di dalam Islam.
Apa aturannya? Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku harus punya bukti. Orang yang mengaku atau menjadi saksi kepada orang yang mengaku harus punya bukti. Ya, terhadap hal apapun. Ya, terhadap hal apapun orang itu harus punya bukti. Kalau yang berkenaan dengan hakul bashar, yang berkenaan dengan haknya manusia. Hak manusia itu anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan keluarga mereka dan harta mereka. Itu haknya mereka. Kalau kita mau ngusik itu, ngusik pribadi orang, ngusik hartanya orang, atau ngusik keluarganya orang, harus punya bukti. Al-bayyinah, harus punya bukti. Kita mau mengatakan orang ini mengambil haknya orang lain, kita harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, kita yang salah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Kita mau mengatakan orang itu berzina, kita harus punya bukti. Buktinya apa? Nah. Wal yaminu alaman angkara. Wal yamin alaman angkar. Kalau orang yang mengingkari sang pengaku tersebut, cukup dengan sumpah saja. Contoh ada dua orang. Orang udah tahu nih, umpamanya tongkat begitu. Tongkat orang udah pada tahu nih punyanya si A. Kemudian si B yadda'i, mengaku-ngaku kalau itu tongkat punya dia. Ini punya aneh. Nah, yang mengaku-ngaku ini harus punya bukti. Kalau ini tongkat memang punya dia. Kalau yang memilikinya nggak perlu punya bukti karena itu memang punya dia. Orang udah pada tahu itu punya dia. Bisa dipaham ya? Nah, kalau ini bisa membuktikan, yang mengaku-ngaku ini bisa membuktikan, bisa dibenarkan. Contoh membuktinya dia telah membelinya, ya, dan ada saksi yang menyaksikan dia telah membayar itu tongkat. Tapi kalau tidak ada bukti, cukup dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, angkaro, yang mengingkari pengakuan ini dengan sumpahnya dia. Sumpah ini punya aneh. Jadi kalau yang menuduh, kalau yang mengaku atau menuduh, dia sumpahnya nggak kepake dalam Islam. Harus dengan bukti. Karena posisi dia dhaif. Dia ajnabi, dia orang lain. Ini bersangkutan dengan hak prioritas orang tersebut. Dan ini akbarul kabair. Nah, kalau orang yang memilikinya, dia sumpah, yang si A nggak bisa membuktikan, si B yang memiliki tongkat bilang, demi Allah, ini punya aneh. Selesai. Karena memang al-ma'ruf itu punyanya dia. Ini hadisnya. Sekarang kita syarahkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma taqaddamal kalam alaih. Dari Abdullah bin Abbas sudah ada pembahasan tentang beliau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'ta an-nasu bid'awahum ma yad'unaha bid'awahum ay al-mujarradah anil isbat." Kalau orang itu dapat dibenarkan pengakuannya, yang mana pengakuan tersebut al-mujarradah anil isbat, bersih, kosong daripada pembuktian, daripada bayan, sabat daripada pembuktian, yakni law anna kullaman idda'a ala ghairihi bi syai'in indal hakim, seandainya saja semua orang idda'a yang mengaku-ngaku ala ghairihi terhadap orang lain, bisyai'in terhadap sesuatu, indal hakim di hadapan hakim, yu'talahu, itu Islam mengizinkan untuk diberikan kepada dia bi mujarradi da'wahu, hanya cukup dengan pengakuannya saja, ya, bila syuhudin wala isbatin, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, tanpa ada bukti. Ladda'a rijalun, maka akan banyak sekali orang-orang yang digoda sama setan, laki-laki, ya, idda'a, mengaku-ngaku amwala qaumin, hartanya orang bakalan diaku, oh, ini punya aneh, ini punya, tapi Islam tidak membenarkan itu. Kalau mau ngaku-ngaku harus ada saksi atau bukti. Wa dima'ahum, yakni la akhadu amwalahum wa safaku dima'ahum. Yakni maksudnya mereka akan mengaku-ngaku harta itu punya mereka, wa safaku dima'ahum. Safqud dima' ini pertumpahan darah.
pertumbahan enggak? Pertumbahan. Mereka akan mengatakan, oh dia zalim sama aneh boleh ngebalas kezalimannya dia, aneh boleh menggugurkan darahnya dia, begitu. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi hukum Islam adalah orang yang mengaku-ngaku harus punya bayyinah. Bayyinah ini yang paling kuat adalah syahid, saksi. Saksi itu orang yang melihat langsung. Orang yang melihat langsung. Orang yang melihat langsung. Atau bukti daripada hal tersebut. Atau bukti daripada hal tersebut. Nah, ay la yu'ta an-nasu bida'wahum al-mujarradah lakin bil bayyinah yu'tun. Manusia tidak dapat diberikan pengakuannya saja, akan tetapi kalau dengan bukti boleh diindahkan. Wa hiya 'alal mudda'i, ini hukum bagi orang yang mengaku-ngaku. Fa in lam yakun ma'ahu bayyinatun, kalau dia tidak punya bukti, fala yusaddaq. Maka ucapan dia itu enggak bisa dibenarkan. Kalau enggak ada buktinya, ada orang mengucapkan tentang harta orang atau tentang diri orang lain, oh si fulan begini, oh si fulan begini, atau ngerekam video dia menjadi saksi si fulan melakukan ini. Nah, dia ini harus punya bukti. Atau dia harus punya saksi yang menyaksikan. Kalau kagak punya, maka disebutnya syuhada uzur. Nanti dosanya bakalan dibahas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi palsu namanya. Saksi yang menipu. Ini banyak di pengadilan zaman sekarang. Pengadilan kayaknya subhanallah ya. Hukumnya Allah kasih langsung fujaatan fid dunya. Hakada. Bal yakunu qaulul mudda'i alaihi biyaminihi. Kama asyara ila dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal yaminu ala man ankara. Bal yakunu qaul al-mudda'a alaih biyaminihi, akan tetapi yang dibenarkan adalah orang yang dijadikan korban sama dia. Orang yang dijadikan korban biyamini, dengan sumpahnya dia yang menang. Ada dua orang nih, yang si fulan mengatakan begini, si fulan mengatakan begini tentang si fulan tadi. Lagi dibahas tentang si fulan atau hartanya atau dirinya. Kalau yang menuduh ini tidak punya bukti, maka yang dituduh ini, korban fitnah ini, cukup dengan sumpah selesai, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia bohong, dia yang celaka nanti. Kalau memang dia bohong, dia yang celaka sendiri nanti. Makanya kalau Bibuna Habib Rizik berani dia mubahalah, ayo sumpah aja sekalian deh. Kalau ada yang nuduh apa-apa, sekalian sumpah aja, ketemu ayo sumpah. Biar ketahuan gitu. Biar kagak orang ini mazlum, fitnah nyebar kemana-mana, akhirnya orang pada masuk neraka gara-gara itu doang. Orang pada masuk neraka mendingan ketemu, ayo kita sumpah pocong atau sumpah apa atau mubahalah. Yang celaka itu dia yang kadung. Yang celaka itu dia yang dusta, itu kan selesai. Dengan itu kan selesai. Ya, hakada. Wal yaminu ala man ankar fa yuhallifuhu al-ghadi. Maka kalau ada orang yang mengaku ini tidak punya bukti, maka hakim harus menuntut orang yang dituduh ini untuk bersumpah. Itu harus sumpah. Caranya hakim itu harus sumpah. Kalau dia mau bersumpah, fa ini mentana anil yamin ruddat 'alal mudda'i. Kalau yang dituduh ini kagak mau bersumpah, oh berarti dikembalikan kepada mudda'i. Baru kalau yang dituduh tidak mau bersumpah, tidak berani bersumpah, disuruh sama hakim bersumpah, baru ini dipertanyakan. Kalau dia enggak berani sumpah, dikembalikan kepada yang mengaku. Yang mengaku tadi. Fa yahlif in ikhtara dzalika fayastahiqqu madda'ahu biyaminihi. Maka disuruhlah yang mengaku tadi sumpah, karena yang dituduh tidak berani bersumpah. Kalau yang setelah itu dikembalikan hak tersebut kepada yang menuduh tadi. Akan tetapi bagi kita yajib al-ihtirazu anil yaminil kadhibah wa syahadatiz zur. Wajib bagi kita orang Islam untuk menjaga diri satu dari sumpah palsu. Oh, sumpah aneh lihat, sumpah aneh saksi. Hati-hati itu. Kalau memang itu tidak terjadi. Atau syahadatiz zur, atau menjadi saksi tapi saksi palsu. Bersaksi di pengadilan, tapi dusta dia.
Hukumnya sangat fatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus di pengadilan, dalam kehidupan apapun. Dalam kehidupan apapun. Jadi antum nih, orang Islam diajarkan kalau kita mendengar tentang orang lain, tentang saudara kita sesama muslim, ya, baik daripada diri dia, pribadi dia, atau harta dia, atau sifat dia, atau harga diri dia, yang dikurangin sama orang lain, kita tanya sama dia punya bukti apa kagak? Kalau kagak punya bukti, ketemuin yang mana yang berani sumpah. Kalau yang dituduh berani sumpah, maka dibenarkanlah dia. Kalau yang ini tidak punya bukti dan tidak punya saksi, maka dosanya faqad jaa'a fil wa'id 'alaihi ma ahadits katsirah. Banyak sekali hadis yang mengancam orang yang menjadi saksi palsu. Antum menyampaikan kepada orang lain yang antum dengar tentang orang lain tentang keburukan, itu namanya antum saksi. Itu namanya antum karena dia mendengar tentang fulan dari antumlah saksinya. Maka antum harus punya bukti. Dapat dipaham nggak? Bisa dipaham nggak? Antum dengar dari orang lain nih, oh si fulan berzina, umpama begitu. Antum menyampaikan lagi kepada orang lain, si fulan itu kan berzina. Antum sudah menjadi saksi itu. Maka antum harus punya bukti. Buktinya, ya, kalau zaman sekarang bisa jadi rekaman CCTV atau ada orang yang melihat langsung. Atau syahidain, 2 orang laki-laki yang melihat langsung, yang siqat, yang dapat dipercaya, yang mana saksi ini berani bersumpah. Karena ini pasal berat yang zaman sekarang gampang banget kita bertukar informasi buruk tentang orang, ini gampang banget. Akan tetapi dosanya luar biasa. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man iqtafa'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Man, barang siapa iqtafa'a mengambil haqqa imri'in, haknya orang Islam muslimin biyaminihi, dengan sumpahnya dia, akhirnya dengan sumpah palsunya dia, haknya itu orang menjadi milik dia. Bersengketa dengan sumpah dia, haknya orang menjadi milik dia. Faqad aujaballahu lahu an-nar, wajib bagi dia, Allah yang mewajibkan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa harramahu al-jannah, dan haram orang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau hal yang kecil ya Rasul bagaimana? Sengketanya hal yang sepele. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qasiban au 'udan au araq. Meskipun yang disengketain sebatang siwak. Sebatang siwak nih disengketain, sebatang siwak itu, kalau siwak di sini ada harganya. Kalau di haram itu pohonan siwak banyak banget. Di sana dibagiin dan murah harganya begitu. Sebatang siwak jadi sengketa, kemudian jadi milik orang yang bersumpah, ternyata itu palsu sumpahnya dia, gak bakalan masuk surga, itu haram kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma waradah. Yang antaranya juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, la tazulu gadama syahidiz zur. La tazulu, enggak bakalan berhenti. Gadama, kedua kaki, syahidiz zur, saksi palsu. Anda bilang tadi antum menyampaikan informasi kepada orang tentang dosa orang lain, itu antum saksi loh. Antum di situ sudah menjadi saksi. Kalau itu adalah palsu, la tazulu gadama syahidiz zur yaumal qiyamah, tidak akan berhenti kedua kaki daripada orang yang bersaksi palsu, apalagi udah di pengadilan begitu. Apalagi hal yang agung begitu, ulama umpamanya sampai di sidang, di fitnah, saksi palsu begitu. Itu kakinya nanti mulai bangkit daripada kubur, enggak bisa berhenti kakinya, hatta tajibulahun nar, berhentinya sampai ke neraka. Jadi bangkit dari kubur, kakinya nggak bisa berhenti, jalan bergerak terus. Termasuk orang yang masuk neraka tanpa hisab. Karena kakinya nggak bisa berhenti, hatta sampai berhentinya di neraka baru. Berat ini. Tapi zaman sekarang kayak bukan dosa ini. Kata orang sekarang kayak bukan dosa. Bertukar informasi itu saksi loh. Itu kayak bukan dosa. Dan seakan-akan orang itu puas dengan itu. Wa fi sahihain, bahkan ada hadis Imam riwayat Bukhari Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum, itu mau enggak aneh kasih tahu dosa paling besar.
Dosa paling gede kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasan. Dosa paling gede itu 3 kata Nabi Muhammad SAW. Dosa terbesar di muka bumi ini ada 3. Qulna bala ya Rasulullah SAW. Kemudian kata sahabat, ya wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, yang pertama al-isyraku billah. Keluar dari agama Islam. Keluar orang kafir. Orang kafir tuh orang yang dosanya paling gede. Kenapa? Dia udah zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih dia rezeki tapi dia enggak mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar yang nomor 1. Syirik kepada Allah Subhanahu. Yamhul khairat. Yang mana dosa yang pertama ini menghapus semua kebaikan. Kebaikan enggak ada bacaannya bagi orang seperti ini. Yang kedua, wa uququl walidain. Wa uququl, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Orang yang durhaka sama kedua orang tua, dia rating kedua, orang yang nyakitin kedua orang tuanya. Orang yang demen nusuk-nusuk kedua orang tuanya, baik dengan ucapannya, dengan wajahnya, dan dengan tingkah lakunya, begitu. Orangnya nyakitin kedua orang tua, nyakitin. Durhaka, anak yang durhaka. Kalau orang tua kita masih ada, kalau orang tua antum masih ada, sering-sering cium kakinya, jangan cuma cium tangannya, cium kaki. Ridhonya Allah ada di situ. Antum bakalan bangga banget ya, ketika orang tua kita nggak ada. Yang kita banggain adalah hari di mana kita pernah nyium orang tua kita. Itu bakalan kita banggain banget itu hari. Bakalan kita banggain di dunia sebelum di akhirat. Bukan mencium dalam keadaan menyembah, bukan, tapi mengagungkan, menghormati, mencari ridhanya. Begitu. Dan ini dosa yang dihukum sama Allah di dunia sebelum di akhirat pelakunya. Allah nggak sabaran sama orang yang begini. Di dunia udah disakitin sama dihukum. Qablal akhirat, sebelum dia. Yang ketiga ternyata ya'ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Yang ketiga adalah ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Ucapan bohong dan persaksian yang bohong. Ini 3 mustarak nih. 3 gembulan. 3 sekelompok yang sama. Digolongkan dengan golongan yang sama. Orang yang kagak bakalan bisa husnul khatimah. Orang yang kagak bakalan bisa husnul khatimah. Orang yang syirik kepada Allah, yang nyakitin kedua orang tuanya, dan orang yang qaulu zur wa syahadatu zur. Ucapannya dusta, persaksiannya pun dusta. Saksi palsu. Allahumma hafadz lisan. Fama zala yuraddiduha hatta qulna laita sakat. Kata rawi di sini, fama zala yuraddiduha. Rasulullah SAW hadis di atas ini diulang-ulang, nggak berhenti, terus diulang-ulang, nggak berhenti, sampai kami mengatakan, kata periwayat, ya laita sakat, ya Rasul, coba udah diam, selesai cukup. Tapi bukannya pengen nyuruh beliau diam, bukan. Tujuannya sahabat ini bilang diam aja karena apa? Ya, syafaqatan alaihi li'alla yata'ab min at-tikrar. Karena sayang, kesian sama Rasulullah SAW, capek. Itu ucapan sampai diulang-ulang. Kesian Rasulullah, capek. Begitu. Rasulullah capek. Wa yajibu al-ihtiraz aidan min daf'i rashwah wa akhdhiha. Dan wajib juga kita ini menjaga diri daripada menyogok dan nerima sogok. Bagi hakim nerima sogok, bagi yang berkeperluan nyogok. Wajib kita menjaga karena hukumnya haram. Faqad warada fil hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal mashi bainahuma. Allah melaknat orang yang nyogok dan orang yang disogok dan orang yang menjadi perantara caloknya orang yang nyogok dan yang disogok. Dutanya begitu. Warashwah ila ma yubzalu digadi su liyahkum bi ghairil haq. Sogokan itu, rasuah itu adalah apa yang diberikan kepada hakim yang buruk, hakim yang su, biar menghakimi dengan batil, dengan tidak hak. Auliyam tani' minal hukmi bil haq, atau menolak yang benar di dalam menghukumi. Nah, di sini ada satu riwayat, ada satu cerita cukup menarik di sini. Waqad hukiya, udah pada capek ya? Lanjut ya. Waqad hukiyana al-qudhat di zaman Bani Israel kanu salasa. Di zaman Bani Israel itu hakim ada 3. Di zaman Bani Israel itu hakim ada 3 di satu negeri. Ada 3 hakim. Fa arsalallahu lahum malakan yamtahinuhum. Allah ngirimin satu malaikat buat nguji 3 hakim ini. Ini hakim diuji sama satu malaikat.
Wa wajada rajulan 'ala ma'in yusqi baqaratan wa khalfaha ajlah. Maka ini malaikat wajada rajulan 'ala ma'. Ini melihat malaikat ini jadi manusia ngelihat ada satu orang laki-laki ada di atas genangan air gitu, mungkin danau kecil begitu. Ya yusqi baqarah wa khalfaha ajlah. Ngasih minum sapinya. Sapinya dikasih minum dan sapinya bakaranya punya ajlah anak sapi. Sapinya punya anak begitu. Fada'aha al-malak wa huwa rakibu faras. Kemudian itu malaikat kebetulan naik kuda. Dipanggil itu anak sapi. Anak sapi dipanggil ame ini malaikat. Ya kalau anak sapi tahu yang manggil malaikat meskipun surahnya bentuknya manusia. Fatabi'atha al-ajlah fatakhasam. Akhirnya itu anak sapi ngikutin dia. Ngikutin malaikat yang pakai kuda, diikutin di belakangnya. Akhirnya takhasam ribut nih dia. Ribut, katanya yang punya sapi, ini punya aneh. Ini punya ini anak sapi itu punya saya. Kata yang malaikat tuh, dia ngikutin aneh kok katanya. Dia ngikutin Babain al-Gadi. Katanya ini orang, akhirnya kita punya hakim di sini. Kita punya hakim. Ayo kita pergi ke hakim. Faja'a ila al-Gadi al-awwal. Datang kepada hakim yang pertama. Fadafa'a ilaihi al-malak durratan ay jawharatan. Malaikat ini yang jadi manusia ketemu hakim, ngumpet-ngumpet ngasih permata. Ngasih permata, nyogok nih malaikat ke hakim. Permata lagi nyogoknya. Permata lebih mahal dari anak sapi. Kan begitu ya. Nyogok pakai permata begitu. Faqala lahu hukum bi anna al-ajlah li. Kata ini malaikat kepada hakim, ente putuskan kalau anak sapi itu punya saya. Faqala bimada hukum. Kata hakimnya, dengan dalil apa saya menghukuminya? Dengan dalil apa saya menghukumi? Faqala arsil al-faras wal baqar wal ajlah. Fa in tabi'atil faras fahiyali. Akhirnya katanya ini malaikat, kita lepas aja tiga-tiganya. Itu sapi kita lepas, anak sapi kita lepas, kuda aneh kita lepas. Kalau ini anak sapi ngikutin kuda aneh, berarti dia punya aneh. Kalau ini anak sapi ngikutin aneh punya kuda, berarti dia punya Fatabi'atha fahakama bihadahu. Akhirnya benar pas dilepas itu anak sapi ngikutin kuda. Kata hakimnya, oh berarti ini anak sapi punya kuda. Karena dia ngikutin kuda. Kemudian wa ataya ilal gadisani. Pergi ke hakim yang kedua. Fahakama kadzalika wa akhadha durra. Sama juga dikasih permata, diambil, sama dihukumin begitu. Dihukumin demikian. Akhirnya datang ke hakim yang ketiga. Pada fa'alahu al-malak durratan. Wa qala lahu hukum bainana. Sama begitu, dikasih permata, habis itu bilang, "Ayo hakimin kita." Wa qala ini haid. Hakim yang ketiga bilang, "Maaf, ana lagi haid," kata dia. Ana lagi haid kata hakimnya. Wa qala al-malak subhanallah, ayyahidu dzakar. Ini hakimnya orang laki. Ana lagi haid, enggak bisa ngukumin kata dia. Kata malaikatnya subhanallah, emang orang laki ada yang haid, katanya malaikat. Faqala al-Gadi lahu ailil malak. Itu hakim menjawab subhanallah, atalidul faras baqarah. Maha suci Allah juga, emang kuda ada yang bisa beranak sapi katanya. Sebagaimana laki-laki enggak mungkin haid, kuda juga enggak mungkin beranak sapi. Buktinya mana kalau ini anak sapi punya ente? Lulus nih hakim yang ketiga. Ini yang dimaksud sama keterangan hadis tadi. Bisa dipaham nggak? Buktinya mana kalau ini anak sapi punya dia kan ngaku-ngaku nih. Malaikat ya mudda'i sebagai orang yang mengaku-ngaku. Orang yang mengaku-ngaku harus punya bukti. Nggak cukup cuman diikutin doang. Masa kuda beranak sapi? Hakata. Bisa dipaham ya? Anwa'ul hukum liman sabaqana minal umami. Hukum ini tadi itu hukum buat kita. Itu hukum loh. Faidah hukmiyah itu. Hukum buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu harusnya hukum buat qadi, buat setiap hakim. Begitu. Buat setiap hakim. Penggugat itu harus punya bukti. Yang tergugat cukup dengan sumpah. Tapi kalau zaman dahulu, innal hukma fi zaman Sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kana benar. Kalau zaman Nabi Ibrahim hukum tuh pakai api. Pengadilan tuh pakai api. Fakana al-mustahiq yudkhil yadahu fiha fala tuhrikuhu ay fala tuharrikuhu.
wal mubtil idza adkhala yadahu fiha aghragathu. Jadi kalau ada dua orang bersengketa ini di zaman Nabi Ibrahim, bakar api. Nah, itu dimasukin tuh, dua-duanya tangannya gantian satu-satu.